Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di minggu pagi ini 19 April 2020 kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih harus kita hadapi saat ini, wabah corona, kita percaya tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa warta untuk kita semua. Yang pertama, ibadah masih dilakukan secara online sampai menunggu situasi kembali normal dan himbauan dari pemerintah. Mari kita tetap berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini. Kiranya wabah ini bisa dilalui dan berlalu. Yang berikutnya saya akan bacakan untuk petugas pelayanan hari Minggu tanggal 26 April 2020. Liturgis Diaken Ahan, musik Ibu Meli, firman Tuhan Pendeta Yosua. Lalu untuk hari Kamis kebaktian doa tanggal 23 April, liturgis Ibu Acu, musik Ibu Yuli, firman Tuhan Pendeta Yosua. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, bisa langsung mentransfernya ke rekening gereja di bawah ini. Ya Bapak Ibu, demikian warta yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk kita semua. Ya, selamat pagi jemaat kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali Tuhan berikan waktu dan kesempatan kepada kita berkumpul bersama-sama. Ya, ini sudah minggu yang kesekian ya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan setiap kita. Tetaplah bersukacita mengikuti setiap ibadah demi ibadah, sekalipun harus kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Jangan kurangi, jangan semua itu mengurangi sukacita kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh. Marilah sekalian kita sama-sama berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah batu zaman yang teguh. Dia adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Kita bersyukur karena Dia sudah menyucikan hati kita oleh darah rusuknya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh.
bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi setiap kita manusia yang berdosa. Dia mati, tapi dia tidak mati saja, tapi dia bangkit, dia hidup. Sebuah kemenangan sudah dideklarasikan atas dunia ini. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Selain mempersembahkan tubuh, jiwa kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya. Oleh karena itu, mari saya mengajak bersama-sama Bapak Ibu, kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan kepada Tuhan saat ini, ya Tuhan, hanya ini persembahanku Tuhan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, ku persembahkan hanya kepada-Mu. Betapa hatiku berterima
pagi hari ini diambil dari nomor 57 Paskah kedua. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah-kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku ke dalam maut. Bukakanlah pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak bersyukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, sebagai perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tangan mesbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, demikian bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini. Mari tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap waktu di dalam hidup kita, setiap detik kita selalu memerlukan Tuhan. Karena suara apapun yang ada di dalam dunia ini tidak pernah bisa dapat menghibur kita, menguatkan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita buka hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu Engkau setiap waktu. Wow.
dengan hambanya Pendeta Yosua. Mari kita kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami senantiasa membutuhkan Engkau Tuhan untuk hadir dalam firman kami. Kami membutuhkan Engkau untuk mengingatkan kepada kami betapa fananya kami, betapa tidak berharganya kami, betapa hinanya kami tanpa penebusan yang Engkau berikan buat kami. Dan jika kami ada sampai hari ini ya Bapa, kami tahu semua itu karena kemurahan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan dalam firman kami, setiap kali kami menjalani hidup ini Tuhan jalani dan ingatkan kepada kami betapa hidup kami dijadikan berharga oleh Engkau. Karena Engkau mau nebus kehidupan kami yang hina ini di atas kayu salib-Mu yang kudus dan mulia. Terima kasih Bapa, berkatilah kami saat ini akan merenungkan firman-Mu. Minta pertolongan daripada Engkau kudus bekerja, menolong dan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Begitu pada pagi hari saya mengajak kepada jemaat sekalian, kita akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Timotius pertama ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu pada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari adalah harga sebuah pengabdian. Terima kasih Tuhan, kita masih lekat dengan suasana Paskah. Kita diingatkan bagaimana Paskah adalah satu hari raya yang mengingatkan kepada orang Kristen betapa mulianya, betapa berharganya kehidupan kita karena Kristus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Kemenangan Kristus di atas kayu salib adalah kemenangan kita, adalah kemenangan umat percaya, adalah kemenangan orang-orang yang tidak lagi di bawah kuasa dosa, tapi kita menang karena Kristus sudah menyelamatkan dan membebaskan kehidupan kita. Karena itu pada suratnya kepada Timotius, Paulus ingatkan bahwa kehidupan kita ini bukanlah kehidupan milik kita lagi, tetapi adalah milik Kristus yang sudah mati dari kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus kehidupan kita. Pengabdian itu identik dengan kata hamba. Ya, pada bagian ini Paulus men-sharingkan kehidupannya kepada seorang Timotius, bagaimana dia mengabdikan kehidupannya sepenuhnya kepada Kristus. Dulu dia adalah hamba dosa, dulu dia mengabdikan dosa, tapi sekarang Paulus berkomitmen dalam kehidupannya untuk mengabdikan dirinya, untuk menghambakan dirinya kepada Kristus, rela melayaninya dalam segala kondisi dan keadaan hidup yang harus dilalui oleh seorang Paulus. Terima kasih Tuhan, kata hamba dituliskan dalam bahasa aslinya itu adalah dengan kata doulos. Ya, kita seringkali mendengar kata ini, saudara. Kata doulos yang punya arti kata adalah seorang budak. Terima kasih Tuhan, seorang budak sama sekali tidak punya hak apapun atas dirinya selain dia mengabdikan hidupnya kepada tuannya. Ya, karena dia tahu bahwa hidupnya sudah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar oleh tuannya. Jadi seberapapun tuannya itu sudah membayarkan dirinya, itulah dia mengabdikan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita pun diingatkan dalam kehidupan kita bahwa kita bukan lagi budak dosa, melainkan kita adalah hamba Allah. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh darah Kristus sendiri yang sangat mahal itu. Sehingga
Bapak Ibu kasih Tuhan, seorang budak, dia mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya secara penuh, secara total kepada Tuhannya. Karena dia tahu hidupnya sudah dibeli oleh Tuhannya, maka hidup matinya, semua kekuatannya, kemampuannya, dedikasinya diberikan kepada Tuhannya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan dalam firman kita, pengabdian hidup kita adalah untuk Tuhan. Karena kita diingatkan hidup kita itu adalah karena anugerah-Nya. Dan kita dituntut untuk memuliakannya dalam kehidupan kita, memuliakan Allah dalam kehidupan kita, yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika Paulus berbicara kepada Timotius tentang sebuah pengabdian. Paulus tidak berbicara tentang keuntungannya. Paulus tidak berbicara tentang kehebatannya. Paulus tidak berbicara tentang keterkenalannya. Tapi Paulus berbicara tentang dedikasinya, harga yang harus dia bayar untuk nama Tuhan. Nah, pada bagian ini dikatakan di ayat 12 Paulus katakan, sebab itu aku menderita semuanya itu, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus adalah seorang terpelajar, seorang yang cerdas, seorang yang brilian. Dia punya banyak alasan untuk melakukan segala sesuatu. Dan saudara, Paulus dengan lugasnya dia berkata, aku menderita semua itu, tetapi aku tidak malu. Karena dia tahu untuk apa dia menderita, adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kasih Tuhan, Paulus tahu alasannya dan konsekuensi yang dia terima untuk melakukan sesuatu, dan dia tidak malu. Bapak Ibu, kita mungkin akan malu ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan kita diketahui oleh orang lain. Kita akan malu sekali. Ya, bagaimana seorang yang ditangkap dan dia menutupi wajahnya, yang mencoba menyembunyikan supaya orang yang tidak tahu wajahnya, yang karena kesalahan yang diperbuat mungkin sangat memalukan. Tapi bagi seorang Paulus katakan, dia menderita bagi Tuhan, dia tidak malu. Ya, karena Paulus tahu pengabdian yang diberikan kepada Allah itu berkualitas. Dan Paulus menjalani semuanya itu dengan sikap yang setia. Terima kasih Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk setia di dalam kehidupan kita. Setia dalam perkara yang kecil, maka kita juga akan terlatih dalam setia kepada perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, seorang Paulus ketika dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, jadi persiapkan sedemikian rupa, sampai akhirnya dia harus terbentuk dan terlatih untuk siap dalam segala kondisi dan keadaan kehidupannya. Seringkali pada awal melayani kita setia melakukan semua pekerjaan, bahkan pada hal yang kecil sekalipun kita merasa begitu istimewa karena kita bisa melayani Tuhan. Tapi Bapak kasih Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, mungkin kesetiaan kita mulai luntur, kita mungkin mulai jenuh, kita mungkin mulai bosan, kita mungkin mulai merasa malas, kita mungkin mulai merasa menyepelekan semua yang diberikan kepada kita. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Kesetiaan kita mungkin mulai luntur. Kita cenderung merasa lelah. Kita cenderung merasa bosan. Kita merasa enggan untuk melakukan sesuatu. Sehingga kita mulai lalai dan kita mulai mengerjakan pelayanan kita dengan asal-asalan. Tapi dengan kasih Tuhan, Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai seorang hamba, ya, harus tahu bahwa dirinya telah ditebus oleh Tuhan yang baik hati, dan dia harus mengabdi kepada Tuhannya seumur hidupnya dengan segenap hatinya. Marilah kita kembali kepada semangat pengabdian yang semula.
Bagaimana seorang Paulus dengan berapi-api, dia katakan, aku menderita tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, periksalah kapan terakhir kita melakukan pekerjaan atau tugas pelayanan kita dengan semangat pengabdian, dengan semangat seorang hamba, dengan semangat seorang dulos yang tahu dia harus melakukan sesuatu kepada tuannya dengan sukacita. Marilah jemaat kasih Tuhan, kita melayani dengan penuh pengabdian. Kristus sudah melakukan hal itu kepada saudara dan saya. Pengabdian seorang Kristus hingga taat dan mati di atas kayu salib. Dan Paulus pun meneladani itu dalam kehidupannya. Marilah kita pun meneladani. Kristus meneladani Paulus yang sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita harga sebuah pengabdian. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari Kau mengingatkan kepada kami harga sebuah pengabdian. Kau mencontohkan dan meneladankan kepada kami dedikasi, pelayanan dan juga pengabdian Tuhan atas tugas agung yang diembankan Bapa. Sampai Engkau Tuhan harus mati di atas kayu salib dan Engkau sudah selesaikan semuanya itu. Ingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah hamba-Mu. Kami ini adalah budak-budak yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dan dari kehidupan kami Tuhan sungguh mencerminkan seorang pelayan yang sejati. Sehingga Tuhan setiap sisi kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh Tuhan berkomitmen dalam kehidupan kami, apapun yang harus kami lalui, berapapun harga yang harus kami bayar untuk keselamatan kami. Dan Tuhan, kami dengan setia menjalani hidup keselamatan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, hiburkanlah setiap jemaat-Mu, dan topanglah kami selalu. Hanya di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian. Mau katakan mahkota kehidupan. Tanya kamu jadi sungguh-sungguh, kita melihat dia dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
hari ini kita menaikkan pujian doksologi. Jemaat yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita diutus untuk melakukan firman Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang penuh kasih. Jadilah seorang hamba yang memahami bahwa kita harus sepenuh hati melayani Raja di atas segala raja. Arahkanlah hatimu dan terima berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, doa sejenak, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, terus saya himbau kepada kita, teruslah jaga kesehatan kita, teruslah saling berkabar satu dengan yang lain, supaya kita tahu kondisi setiap kita dan keadaan baik-baik saja. Dan bagi jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan ataupun persembahan syukur, jemaat dapat mentransferkannya kepada rekening yang sudah tercantum di dalam bagian yang ada di bawah ini. Dan jika jemaat mungkin tidak bisa mentransfer, jemaat bisa mengumpulkan persembahan di dalam amplop, dan jika nanti waktunya kita beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan, dapat kita bawa dan kita masukkan ke dalam kantong persembahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi.